Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 25 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sahabat Kristus, kita tentu sudah akrab dengan kisah ini, yaitu seorang kaya, atau dalam versi lain, dia adalah seorang raja yang membagikan talenta pada hamba-hambanya. Ada yang mendapatkan 5, 2, atau 1. Ada satu bagian yang seringkali terlewatkan saat bagian ini disampaikan atau dikhotbahkan. Ada kalimat mempercayakan hartanya kepada mereka. Dalam bahasa Inggris, kata mempercayakan dituliskan entrusted, yaitu dipercayakan. Dalam terjemahan lain dituliskan, kerajaan Allah seperti seorang yang akan pergi ke tempat yang jauh. Ia memanggil para hambanya untuk menjaga harta bendanya selama dia pergi. Dalam arti kata lain, sebenarnya talenta atau harta yang dipercayakan pada 3 hamba ini hanya titipan. 3 hamba ini bukan pemilik harta itu. Mereka hanya dititipi untuk mengelola sebaik mungkin. Pada akhirnya, kita tahu bahwa yang dititipi 5 talenta bisa mengembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4, tapi yang 1 hanya disimpan dan tidak berkembang menjadi apapun. Sebenarnya segala sesuatu yang ada pada kita, apapun itu, cuma titipan, hanya kepercayaan, dan sekedar sesuatu untuk kita jaga. Segala sesuatu yang tersedia pada kita bukan milik kita pribadi, hanya disediakan bagi kita untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik. Namun sekali lagi, itu bukan milik kita. Kita hanya entrusted, yaitu dipercayakan atau dititipkan. Seberapa kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini hanyalah titipan dan kita cuma dipercayakan. Mobil, motor, komputer, handphone, dan berbagai barang termasuk rumah yang kita tempati sebenarnya milik Tuhan yang dititipkan pada kita. Sekalipun yang tertulis dalam surat-surat tersebut menggunakan nama kita, sesungguhnya semua adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Ketika kita merasa segala sesuatu merupakan milik kita pribadi, tidak heran jika Tuhan tidak memberikan perlindungan, karena Tuhan tidak perlu melindungi yang bukan miliknya. Tapi ketika kita merasa bahwa semua milik Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan yang diberikan pada kita terhadap segala sesuatu yang ada pada kita saat ini. Mari kita melihat secara lebih luas lagi. Yang dipercayakan pada kita bukan hanya harta benda, tapi juga keluarga, pelayanan, pekerjaan, pertemanan, dan sebagainya merupakan milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Kalau semua milik Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Bagian kita hanya menjaga dan mengelola sebaik mungkin, karena semua tentu baik untuk kita. Sama seperti seorang yang mengontrak rumah. Rumah itu bukan miliknya, dia hanya dipercayakan. Tapi sekalipun demikian, bukan berarti rumah itu dibiarkan begitu saja. Tentu dirawat sebaik mungkin. Mari perhatikan, pergumulan yang Anda hadapi saat ini sebenarnya juga milik Tuhan. Jangan dihadapi sendiri. Beranikah kita berkata, Tuhan, masalah saya ini milik-Mu. Saya serahkan semua pada kedaulatan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyelesaikan bagi saya.
Tapi seberapa banyak kita justru berkata, ini masalah saya, ini pergumulan saya, atau ini tanggungan saya. Tidak heran, semua terasa berat karena semua masih menjadi milik kita. Saat mengerti kebenaran ini, saya mulai mengubah pola pikir. Saya berkata pada Tuhan, ketika satu kali Tuhan mempercayakan kepada kami sepeda motor baru, saya berkata kepada Tuhan, sepeda motor ini milik Tuhan. Saya percaya angsurannya bisa terbayar. Dan ajaib sekali, setiap kali tanggal mepet menjelang bayar angsuran, ada saja berkat yang disediakan untuk kami membayar. Bahkan mungkin ketika sudah jatuh tempo, sudah hampir bulan berganti bulan yang baru, tidak ada uang untuk membayar. Tiba-tiba saja ada saja berkat Tuhan yang tersedia, yang datang untuk kami bisa membayar sepeda motor tersebut. Sampai akhirnya sepeda motor ini pun bisa lunas sebelum masa angsurannya berakhir. Semua karena saya sadari bahwa sepeda motor ini milik Tuhan. Maka Tuhan pun yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala pembayaran dalam waktunya Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Sahabat Kristus, mari tanamkan dalam hidup kita bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Tuhan akan melihat seberapa besar kita mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ketika kita mampu bertanggung jawab, maka Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman yang kami terima pada pagi hari ini. Kami mau belajar menyadari ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada pada kami sebenarnya milik Tuhan, yang Engkau percayakan untuk kami kelola. Semuanya bukan milik kami Tuhan, hanya titipan, hanya Tuhan percayakan. Karena itu kiranya kami boleh belajar menjadi seorang yang bisa dipercayakan dengan baik, tidak berlaku sembarangan dan tidak semaunya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami ini pun milik-Mu. Engkaulah yang bertanggung jawab, Engkaulah yang berhak atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kami percaya Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang menopang kami. Segala yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan akan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar menjadi seorang yang dipercaya Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai kali akhir. Tuhan Yesus memberkati.